Beberapa adab dan ketentuan saat menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada beberapa adab serta ketentuan yang mesti diperhatikan bagi kita yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di antaranya, yang pertama, jika kita adalah orang yang berkurban dan ingin menyembelihnya, maka kita harus dan disunahkanlah sebenarnya secara hukum untuk memberikan nama, memberikan kalung berisi nama pada hewan kurban sebagai tanda hewan yang akan dikurbankan. Disebut juga dengan qiladah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram walal hadiya walal qala'id. Surat Al-Maidah ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan juga mengganggu hewan kurban atau al-hadyu, yakni orang yang melaksanakan haji, maka mereka akan berkurban yang namanya al-hadyu. Sementara orang-orang yang tidak melaksanakan haji dan berkurban, maka ada yang namanya al-qala'id, hewan-hewan kurban yang diberikan kalung-kalung di lehernya. Yang kedua, atau ketentuan yang kedua, kita harus mengetahui hewan yang kita kurbankan untuk jenis onta, sapi, kerbau hanya boleh dilakukan oleh satu orang atau boleh juga bersyirikat dan maksimal 7 orang. Adapun hewan kambing, domba, maka hanya boleh 1 orang, dan hewan selain itu, ayam, bebek tidak boleh dikorbankan. Hadis ini, ketentuan ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu saat Hudaybiyah. Beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati ala badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Kami menyembelih hewan berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun terkait tentang ketentuan kambing harus 1 orang atau domba harus 1 orang, hal ini berdasarkan ijma' para ulama, khususnya para sahabat, dan tidak ada nas di mana para sahabat membolehkan untuk menyembelih hewan kambing atau domba bersyirikat sebagaimana sapi ataupun onta. Dalil terkait ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ittiba kepada di mana para sahabat ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada riwayat dari mereka bahwa ada para salaf menyembelih hewan kambing atau domba lebih dari 1 orang bersyirikat dalam 1 ekor. Ketentuan yang ketiga bagi orang yang melaksanakan pemotongan hewan kurban, yaitu harus berbuat ihsan atau berbuat baik dan juga lutf, berbuat lembut kepada hewan kurbannya. Maksudnya adalah tidak menyeret hewan kurban itu, tidak mengkasari hewan kurban itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu atau kepada sesuatu. Jika kalian membunuh, maka dalam membunuh
baguskanlah cara membunuhnya. Misalnya dalam medan jihad terjadi aktivitas jihad membunuh musuh, maka pada dasarnya Islam hanya memerintahkan Muslim kalau melakukan jihad dalam melakukan pembunuhan, maka membunuhnya dengan cara yang baik. Artinya Islam tidak memerintahkan kita untuk membunuh dengan cara-cara yang biadab, ya, termasuk mencincang-cincang musuh, ya, atau melakukan apapun yang tercela. Demikian juga Nabi SAW menegaskan, kalau kalian harus melakukan azabhu, memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban, atau bukan hewan kurban, atau intinya dalam rangka menyembelih, baik saat kurban atau di luar kurban, maka baiklah dalam menyembelih hewan tersebut. Untuk faedah, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara azabhu dan an-nahru. Azabhu itu untuk hewan-hewan leher pendek maka dipotong di bagian atas, sementara an-nahru untuk hewan-hewan leher panjang maka dipotong bagian tenggorokan bawah atau leher bawah. Seperti hewan onta maka dipotong bagian bawah, itu nahar. Tapi kalau sapi pendek maka dipotong bagian atas. Itu perbedaan antara azabhu dan nahru. Ketentuan yang keempat, bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban, maka dia harus menyiapkan alat potongnya, yakni mengasah golok pisaunya. Hal ini agar tajam sehingga meringankan hewan tersebut saat dipotong. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, sambungan hadis sebelumnya, Nabi SAW bersabda, "Wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahu." Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberikan kenyamanan kepada hewan kurbannya. Yang kelima, ketentuan bagi orang yang menyembelih hewan kurban. Saat menyembelih hewan kurban, hendaklah dia menyembunyikan pisau goloknya dari hewan yang dikurban tersebut. Misalnya setelah menyembelih hewan satunya, maka harus ditutupi, harus disembunyikan serapi mungkin agar tidak dilihat oleh hewan yang akan dipotong berikutnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang mengasah pisaunya di depan hewan, Nabi SAW mengatakan, "Afala qablu hadza aturidu an tumitaha mitatain." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Hakim. Nabi SAW mengatakan, mengapa tidak engkau asah pisaunya itu sebelum itu? Jangan diasah di depannya, kira-kira seperti itu. Apakah engkau ingin membunuhnya, mematikannya 2 kali? Nabi SAW pada dasarnya di sini ingin menjelaskan kepada seorang, jika ia mengasah pisaunya di depan hewan itu atau memperlihatkan golok yang bekas dipotong yang berlumuran darah itu di depan hewan yang akan dikurbankan, ini bisa menyakiti hewan kurban hingga seperti kita memotongnya 2 kali, membunuhnya 2 kali. Yang keenam, ketentuan bagi orang yang melakukan kurban, hendaklah saat proses penyembelihan hewan kurban itu dihadapkan ke arah kiblat. Hewan kurban itu dibaringkan atas lambung kirinya. Jadi kalau kita barat, kiblat itu adalah di bagian barat, maka hewan kurban itu kepalanya berada di bagian selatan, sedangkan ekornya berada di bagian utara, lambung kirinya. Lalu kemudian hal ini supaya penyembelih yang memegang pisau dengan tangan kanannya itu akan mudah memegang kepala hewan yang akan dikurbankan, ya. Dan hal itu berdasarkan ketentuan bagaimana Nabi SAW memotong hewan kurbannya dan memerintahkan agar kita menghadapkan hewan kurban itu menghadap kiblat. Jadi leher kepalanya dihadapkan ke arah kiblat. Berdasarkan hadis, ketika Nabi melakukan hal itu, ya hadis muttafaqun alaih, Nabi lalu membaca, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifah." Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Mohon maaf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.
Nabi SAW ketika mengarahkan hewan kurbannya menghadap ke arah kiblat, ditahan sama kaki, dipegang tangannya di bagian leher dan seterusnya, Nabi membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Nabi SAW mengucapkan, membaca, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini secara penuh dengan kepatuhan. Ketentuan yang ketujuh, orang yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban maka ia harus membaca basmalah dan juga takbir. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan dengan tangannya, dan juga di mana disebutkan Nabi SAW mengucapkan bismillah dan juga bertakbir. Zabahahum biyadihi wa sama wa kabbara. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya, zabahahuma biyadihi, keduanya dengan tangan beliau sendiri sembari membaca basmalah dan juga bertakbir. Lalu kemudian ada tambahan dalam hadis ini dengan doa bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walak Allahumma taqabbal minni. Ini dalam hadis-hadis yang juga sahih. Yang kedelapan, dilarang menyembelih sebelum salat Id. Maka siapapun yang akan menyembelih hewan kurban agar memastikan waktu penyembelihannya, yakni setelah melakukan salat Idul Adha. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW bersabda, man zabaha qabla as-salati fa innama zabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, maka sesungguhnya ia menyembelihnya untuk dirinya sendiri, yakni sebagai daging biasa. Wa man zabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuh. Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah salat Idul Adha, maka telah sempurna nusuknya atau ibadah kurbannya. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar minal hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.